kenapa rata-rata negara yang maju itu tidak beragama, sedangkan orang yang beragama rata-rata justru tidak maju. Nah, kita lihat dari fenomena yang terjadi saat ini. Rata-rata orang-orang yang sudah meninggalkan agama, yang mayoritas warganya tidak beragama, mereka itu lebih cenderung maju negaranya. Karena memang mereka mengandalkan diri mereka sendiri untuk sukses. Artinya, ketika mereka ingin mencapai suatu hal, maka mereka disiplin, mereka kerja keras, dan mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Misalkan mereka ingin kaya, ya udah mereka meningkatkan jam kerjanya, meningkatkan skillnya, meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga karena kerja keras mereka lah, mereka mendapat gaji yang besar, dan karena mindset itu dipegang erat oleh mayoritas warganya, maka pendapatan per kapita negaranya pun menjadi besar, dan alhasil negara itu pun menjadi maju. Sedangkan di sisi lain, orang-orang yang beragama justru berkebalikan dari hal itu. Mereka justru terlalu mengandalkan doa, mengandalkan keyakinan, mengandalkan keimanan, tanpa dibarengi dengan kerja keras yang nyata. Artinya mereka berdoanya 90% dan kerjanya ya ogah-ogahan gitu. Dan ini yang terjadi di negara kita gitu, di mana negara kita ini kan bisa dibilang negara dengan penduduk mayoritas Islam, literasinya rendah, dalam kerja keras pun mereka jarang kerja cerdas karena memang pengetahuan mereka akibat kurang baca tadi jadi rendah gitu, sehingga mereka bisanya kerja keras tanpa kerja cerdas. Dan juga sebetulnya ya, dari orang-orang beragama itu adalah beberapa oknum ustadz yang seringkali memberikan pengajaran yang sebetulnya pengajaran itu mengarahkan kita sebagai umat Islam untuk punya pemikiran yang sekuler. Nah, contoh doktrin yang biasa oknum ustadz sampaikan adalah, ya udah jangan ngejar kekayaan, jangan ngejar dunia, yang penting bagi kita mah akhirat aja, gak apa-apa di dunia miskin, gak apa-apa di dunia kita bodoh, yang penting nanti di akhirat kita bahagia. Memang doktrin ini benar, tapi kalau sampai ke orang yang pemikirannya belum sampai, ya mereka akan menyimpulkan ya udahlah kita mah kerja seadanya, kerja di kantor ya udahlah cuma 8 jam, itu pun di kantornya agak malas-malasan, yang penting saya mendapat gaji, bisa menghidupi keluarga saya, dan saya tidak bermaksiat. Mereka tidak tertarik untuk mempelajari fisika, tidak tertarik untuk mempelajari filsafat, tidak tertarik untuk mempelajari kemajuan teknologi yang ada, karena bagi mereka itu mah dunia, yang penting saya mah selamat aja di akhirat, di dunia biasa aja nggak apa-apa gitu. Sekulernya di mana? Yakni kita menganggap bahwasanya belajar fisika, belajar matematika, belajar ekonomi, belajar sejarah itu bukan bagian dari ilmu agama, sehingga kita memisahkan antara ilmu agama yakni cuma tafsir, fikih, usul fikih, ilmu-ilmu tentang gramatikal bahasa Arab, itu adalah ilmu akhirat, sedangkan di luar itu ilmu dunia yang tidak perlu dipelajari. Karena kita tidak mempelajari ilmu-ilmu di luar itu, maka akhirnya orang Islam ini bodoh gitu. Dan nah, karena melihat fenomena orang-orang beragama yang hidupnya tidak maju-maju, akhirnya orang-orang barat melihat, wah agama ini justru menjadi penghambat kita untuk menjadi maju. Mulai saat ini, kata orang barat, kita nggak usah ngelibatin agama. Agama itu ribet, agama itu mengekang kebebasan. Kemajuan teknologi saat ini akan terhambat gara-gara agama. Maka karena itulah agama ditinggalkan oleh orang-orang yang katanya open-minded dan tinggal di negara maju. Padahal faktanya kalau kita mengamalkan ajaran agama yang sebenar-benarnya, maka yang berhak memegang kekuasaan di dunia ini adalah harusnya orang yang beragama gitu. Karena gini teman-teman, baik orang yang beragama tapi pemalas ataupun orang pekerja keras tapi meniadakan Tuhan, ini dua-duanya salah fatal. Pertama kita bahas negara maju. Orang-orang yang negara maju yang mereka rata-rata tidak beragama berpikiran bahwasanya dengan kita hanya berdoa saja kita tidak akan menjadi negara maju. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu ya kita harus kerja keras, kita harus disiplin, kita harus sungguh-sungguh dan mempelajari ilmu pengetahuan. Itu yang ada di pikiran mereka. Nah, kesalahan orang-orang yang meninggalkan agama di negara maju ini adalah mereka meniadakan Tuhan. Artinya mereka sombong karena mereka menganggap semua pencapaian yang mereka dapat saat ini, entah itu kemajuan di sains, teknologi, pencapaian apapun itu yang luar biasa, mereka menganggap itu datang dari kehebatan mereka sendiri, bukan dari Tuhan. Itu kesalahan mereka. Mereka sombong. Sedangkan kesalahan dari orang-orang yang beragama tapi pemalas adalah mereka menganggap bahwasanya hanya dengan berdoa saja hidup akan baik-baik saja. Padahal Allah itu menyuruh kita untuk berdoa yang pol, berjuang juga pol. Artinya antara komposisi doa dan perjuangan itu harus bersatu, tidak boleh terpisah. Karena kalau salah satunya terpisah ini akan salah meskipun hasilnya akan luar biasa misalkan. Ya itu tadi, kalau yang kerja kerasnya pol tapi doanya kurang, akhirnya mereka jadi ateis, meskipun mereka maju, mereka sombong. Sedangkan kalau mereka yang terlalu banyak doa tapi nggak action, ya akhirnya jadi seperti negara kita ini, nggak maju-maju meskipun orang beragama gitu. Jadi bagi teman-teman yang menganggap bahwasanya orang-orang yang beragama itu tidak akan maju, bukan terletak di agamanya, tapi terletak di mindset orang-orang dalam memandang kedua hal tersebut. Karena sebetulnya ya, Islam ini pernah mencapai kejayaan. Mereka jaya itu karena memang mereka beriman, bertakwa, berdoa, mereka beribadah, tapi juga di luar itu mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan, sehingga balance gitu, kesuksesan dunia dapat, kesuksesan akhirat dari ibadah juga dapat gitu kan. Jadi mulai saat ini berhenti berpikir bahwasanya orang-orang beragama itu pemikirannya nggak maju, orang-orang beragama itu nggak terbuka dengan perubahan dunia. Stop berpikir seperti itu adalah pemikiran yang keliru. Yang benar adalah saat kita menjalankan rambu-rambu agama dengan baik dan benar, maka dunia pun akan kita kuasai gitu. Saya pun mengakui bahwasanya saya termasuk orang yang tahu tentang ajaran-ajaran Islam, tapi kebanyakan belum bisa saya jalankan ya. Tapi minimal seharusnya bangsa kita yang notabene mayoritas Islam punya pemikiran semacam ini. Jangan sampai ketika Anda ingin mempelajari kecanggihan teknologi saat ini, Anda berpikir, wah kalau saya beragama saya nggak akan maju nih, ini ditentang oleh agama saya. Nggak ada semacam itu.
Dan ketika Anda berpikir untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Anda menutup diri dari kecanggihan teknologi atau perkembangan sains yang ada gitu. Nah, ini adalah kekeliruan berpikir gitu. Coba deh teman-teman lihat ya. Kita sering mendengar bahwasanya di Korea, di Jepang, yang notabene itu adalah negara Asia yang sangat maju, pendapatan per kapitanya besar, harusnya tingkat kebahagiaannya tinggi dong. Tapi faktanya mereka memang negara maju, tapi tingkat bunuh diri mereka tinggi. Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka terlalu mengandalkan diri mereka sendiri gitu. Sedangkan meskipun negara Indonesia yang mayoritas muslim ini bisa dibilang negara berkembang dan ya bukan negara maju, harusnya yang lebih stres itu negara kita gitu. Tapi kenapa tingkat bunuh diri di negara kita ini rendah? Jawabannya adalah karena mereka punya tempat bersandar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan alam semesta. Sehingga ketika mereka udah kehabisan cara, ketika mereka terpuruk dan sebagainya, mereka berdoa. Dan dengan berdoa itu serasa kita punya sandaran gitu, punya tempat untuk kembali. Sedangkan orang-orang yang tidak beragama, saat mereka stres, saat mereka terpuruk, saat mereka kehabisan akal dan udah jenuh dengan kehidupan ini, mereka tidak punya tempat untuk bersandar. Sehingga satu-satunya cara menurut mereka solusi untuk mengakhiri permasalahan hidup ya bunuh diri gitu. Dan mulai saat ini stop, teman-teman beranggapan wah, kayaknya kita emang harus meninggalkan agama gitu. Tuh buktinya Arab Saudi aja yang bisa dibilang negara Islam sekarang udah mulai mengikuti gaya-gaya di Eropa gitu, gaya-gaya di Amerika. Teman-teman harus tahu ya, Arab Saudi itu kalau bisa dibilang ya kayak anak muda yang pubernya telat gitu. Ya kita kalau puber ya di usia 15 tahun sampai 25 tahun, setelah itu kita jadi orang dewasa. Nah, Arab Saudi ini kalau kita lihat dalam hal kebebasan, mereka itu kayak orang yang umurnya 40 tahun tapi baru puber gitu. Dan juga harus diingat, tolak ukur agama itu bukanlah Arab Saudi gitu. Kita akui memang agama Islam datang dari negara Arab itu, tapi Arab bukan tolak ukur bagaimana cara beragama yang baik gitu. Kecuali kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan kebebasan yang sebebas-bebasnya, jadi artinya nggak banyak batasan. Kalau cuma alasannya ingin nggak banyak batasan ya, keputusan teman-teman untuk meninggalkan atau tidak memperdulikan agama itu sangat tepat ya. Tapi kalau alasan teman-teman tidak beragama atau meninggalkan atau mengacuhkan agama karena agama itu membuat kita tidak maju, ya ini keliru gitu ya.